David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The barefoot king composing hallelujah, 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 Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you, and I've seen your flag on the marble arching. Love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. It's not a cry that you hear at night, it's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 I did my best, but it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I stand before the Lord a song with nothing on my tongue but
Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silahkan duduk. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, pada hari ini kita ingin mengantar saudara kita Agustinus Rosario Daru Nelahi dan Elizabeth Pawestri Ardi Haryanti yang akan memasuki bahtera hidup perkawinan mereka. Marilah kita dukung dengan doa-doa kita supaya mereka sungguh dapat menghayati panggilan hidup mereka berkeluarga untuk mewujudkan kasih yang tulus, kasih yang sempurna, dan selalu mengandalkan iman, harapan akan penyelenggaraan Tuhan sendiri. Dan semoga dengan demikian keluarga yang akan dibangunnya sungguh menampakkan ciri khas keluarga Kristiani, keluarga Katolik yang menampakkan keutamaan-keutamaan hidup Kristiani, terutama 3 keutamaan yang diajarkan oleh Rasul Paulus: iman, harapan, dan kasih. Mari kita berdoa untuk mereka. Ya Allah, Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu, Agustinus Rosario Daru Nelahi dan Elizabeth Pawestri Ardi Haryanti, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan-Mu. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Kasih tidak megahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi karena apa yang benar. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. For there was a secret chord that David played, and we praise the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the melody king, composer. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Mempelai yang berbahagia, Ibu Bapak dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih. Ketika saya hadir di tempat ini, atau malah sebelumnya ketika Mas Rio dan Mbak Elis ini datang kepada saya kaget karena yang akan saya berkati itu adalah putri dari salah seorang guru saya, Pak Parlan. Dan ketika saya hadir di tempat ini, saya membaca berkasnya, yang dipilih menjadi saksi adalah guru saya juga, Bu Nur Ainin. Ketika saya mau masuk ke sakristi, saya ditemui oleh guru saya juga. Tanya, doa umatnya yang mana Romo? Bu Novi, ini mau perkawinan atau mau reuni sebetulnya? Yang sangat mengherankan, Pak Parlan ini guru bahasa Indonesia di SD, tempat saya belajar di sini, dan Bu Nur Aini itu juga guru bahasa Indonesia saya pada saat saya di SMP. Jadi ini saya harus hati-hati betul ketika mau menyampaikan ini, SPO-nya berlaku atau tidak. Tapi yang paling mengesan bagi saya waktu saya di SD diajari oleh Pak Parlan itu selalu peribahasa. Ketika masuk itu selalu satu persatu ditanya. Sehingga kami harus beli buku yang isinya peribahasa. Karena kalau ditanya peribahasa masih sama seperti minggu yang lalu, itu pasti tidak boleh, harus cari yang lain. Dan salah satu peribahasa yang paling dihafal oleh teman-teman dan juga saya waktu itu adalah tong kosong berbunyi nyaring. Lalu itu artinya apa ya, Mas Rio? Tong kosong berbunyi nyaring artinya apa? Isinya omongnya seru, ning ora ana isine gitu ta. Nah, saya enggak tahu apakah Pak Parlan itu dulu waktu mengajar peribahasa membaca kitab suci dari kisah yang disampaikan oleh Paulus. Kalau tadi si Santo Paulus mungkin juga berperibahasa. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini ketika ditempatkan di dalam kerangka hidup perkawinan, bisa menguasai apapun. Tetapi ketika yang menjadi dasar itu untuk membangun keutuhan perkawinan itu tidak ada, itu ya kosong. Kalau perkawinan itu dasarnya adalah kasih. Membangun hidup berkeluarga sebagai fondasi itu adalah kasih. Dan kasih itu harus berisi. Kasih itu harus berbobot. Supaya tidak hanya berkumandang saja, tetapi betul-betul menjamin kualitas mutu hidup berkeluarga. Dan kualitas kasih itu yang seperti apa? Bacaan Injil memberi penegasannya. Kualitas kasih, kualitas cinta untuk hidup perkawinan adalah kasih seperti Yesus. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, berikutnya ini yang penting. Seperti aku telah mengasihi kamu. Ini kualitasnya. Bobotnya ada di situ. Hidup perkawinan harus dilandasi oleh kualitas kasih yang seperti Yesus.
Yang kemudian diteruskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kualitasnya di situ tampak sekali. Pemberian diri secara utuh, pemberian diri secara total seperti kasih Yesus. Dan kalau kita baca ini, konteksnya waktu itu apa? Pada saat itu Yesus sedang mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Setelah perjamuan itu, Yesus kemudian ditangkap, diadili, mengalami penderitaan, dan akhirnya wafat di salib. Pesan terakhir Yesus sangat mendalam, memberikan kualitas kasih. Dan kualitas itu yang mesti harus dihidupi oleh saudara kita, Mas Rio dan Mbak Elis. Memang secara tekstual berat. Tetapi saya yakin bahwa ini sudah direnungkan, sudah dipikirkan secara mendalam bahwa ingin menjadi sahabat satu dengan yang lain. Hidup dalam perkawinan itu adalah menjadi teman seperjalanan. Salah satu buku yang sangat baik yang saya baca di sana, bagaimana perkawinan itu sebagai pasangan suami istri itu menjadi teman seperjalanan, friendship. Kemudian ada lagi yang sungguh perlu dihayati, menjadi partnership. Menjadi partner, rekan sekerja. Bahkan tidak hanya rekan sekerja, partnership harus dipahami sebagai rekan sepenanggungan. Menanggung hidup bersama. Dalam istilah lain, harus berani saling menggendong. Karena kita masing-masing mempunyai kelemahan. Dan untuk mewujudkan kasih itu, partnership. Saling menjadi rekan sepenanggungan bersama, bertanggung jawab bersama atas keutuhan hidup bersama. Jadi sudah ada partnership, friendship, dan satu lagi ada yang perlu dihayati, love, cinta, kasih. Demikian juga dalam seperjalanan itu, kasih harus melandasi itu. Companionship, bersama-sama mewujudkan kasih. Dan itulah mengapa Yesus menyebutkan para muridnya itu bukan sebagai bawahan, tetapi menjadi sahabat. Istilah ini punya makna yang sangat mendalam di dalam kitab suci. Tidak hanya teman, pasangan suami istri itu tidak hanya pertemanan, tetapi boleh dikatakan menjadi persahabatan. Seperti Yesus yang menganggap dan menyatakan bahwa kamu adalah sahabatku. Bukan hanya sebagai teman, tetapi adalah sahabat. Sahabat itu lebih menunjukkan kedalaman. Ini tidak ada orang lain, lalu disatukan begitu saja. Tetapi menjadi satu kesatuan yang diikat dalam kasih yang tulus, kasih yang total seperti kasih Yesus sendiri. Kan dua bacaan ini saya kira memberi makna yang begitu dalam untuk kita semua, khususnya untuk Mas Rio dan Mbak Elis, tetapi juga untuk Bapak Ibu yang menghayati hidup perkawinan. Kasih akan menjadi berbobot ketika
kualitas kasih itu yang dihayati adalah kasih Yesus sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kasih Rio diberikan kepada Elis, demikian juga sebaliknya. Saling memberikan, saling berani berkorban, saling mendukung, saling menghormati, saling menanggung bersama ketika dalam perjalanan harus mengarungi berbagai tantangan kehidupan yang semakin tidak mudah. Tetapi ketika itu terjadi persahabatan yang begitu kokoh, tidak hanya teman, pasti akan bisa melalui. Kalau teman itu kan mungkin kenal di jalan saja lalu menjadi pertemanan. Tetapi ketika sungguh menjadi persahabatan, itu masuk dalam hati masing-masing. Dan ketika sudah masuk di dalam hati masing-masing, tahu apa yang dirasakan. Ketika sudah masuk dalam hati masing-masing, tahu apa yang mesti harus diperjuangkan. Dan itu kemudian diperjuangkan bersama. Saling memberikan nyawa, saling memberikan hidup. Nyawa itu kan berarti hidup. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya. Itu artinya memberikan seluruh hidupnya. Dan itulah perkawinan. Moga-moga Mas Rio dan Pak Elis sungguh-sungguh dapat menghayati apa yang mereka pilih melalui sabda Tuhan hari ini. Dan saya mencoba membantu untuk ngonceki satu demi satu apa yang harus dimaknai dari kutipan ini untuk bisa dihidupi, bisa dihayati dan menjadi pegangan untuk berjuang bersama-sama sebagai pasangan suami istri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Agustinus Rosario Darunelahi dan Elizabeth Pawestri Ardiarjanti yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, dan keluarga yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilakan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Allah sekalian. Para saksi, saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Agustinus Rosario Darunelahi, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Elizabeth
Pawestri Ardi Harjanti. Apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari sekalian, sekarang tiba saatnya untuk melangsungkan perkawinan Agustinus Rosario Darunelahi dan Elizabeth Pawestri Ardi Harjanti. Saya persilahkan Anda berdua untuk saling mengucapkan janji perkawinan Anda. Saya, Agustinus Rosario Darunelahi, memilih engkau, Elizabeth Pawestri Ardi Harjanti, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan Injil suci ini. Saya, Elizabeth Pawestri Ardi Harjanti, memilih engkau, Agustinus Rosario Darunelahi, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepada engkau dalam suka dan duka, untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan Injil suci ini. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami istri ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Agustinus Rosario Darunelahi, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Elizabeth Pawestri Ardi Harjanti, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Elizabeth Pawestri Ardi Harjanti, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Agustinus Rosario Darunelahi, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasih kepada
Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka yang mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan rosario ini juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sebagai pasangan baru, saya persilahkan untuk mohon doa restu kepada orang tua kalian. Sujud sembah, mohon restu, doa serta berkah, agar langkah dituntun Allah. Kami berdoa, Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan Sinta Agustinus Rosario Darunullahi dan Elizabeth Pawestri Ardi Arjanti. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami
Agustinus Rosario Darunilahi, dan Elizabeth Pawestri Ardi Harjanti yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci ini, selalu dikaruniai kesehatan, jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan berkenan memberkati kedua mempelai dengan karunia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah kedua orang tua kami yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kami dengan penuh kasih. Berikanlah kesehatan jiwa, raga, dan umur panjang, serta kebahagiaan keluarga. Berkatilah pula saudara-saudari dan handai taulan yang telah membantu terselenggaranya perayaan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita persiapkan persembahan. Supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Tuhan, kabulkanlah dengan rela doa kami, dan sudilah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Mereka telah kau satukan dalam perkawinan, semoga karena pernikahan Ekaristi Kudus ini, mereka semakin cinta mencintai dan semakin mengasihi Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu, ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan
sekarang kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bangkit berdiri meneguhkan pujian dan syukur kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup, serta merasakan berkat Tuhan. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan.
Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindunganmu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dicurahkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Elisabeth Pawestri Ardiarjanti, mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati Agustinus Rosario Darunalahi, suaminya, tertambat padanya dan dia diterima sebagai pasangan hidup yang sepadan. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu, ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang yang terpandang karena kesempurnaan perihidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saya persilahkan untuk mohon doa restu kepada Bunda Maria, kepada para mempelai didampingi oleh orang tua mereka. Nyala dalam hidup kami. Bersyukur atas rahmat sakramen ini. Doakanlah kami kepada Putra-Mu dan mohonkan kami rahmat darinya, agar kami saling setia dengan jujur dan tulus dalam membangun kehidupan keluarga kami, sebagaimana teladan Yesus Putra-Mu yang setia dalam menjalankan tugas perutusannya. Doakanlah kami selalu agar kelemahan yang ada dalam diri kami masing-masing menjadikan kami semakin mencintai dan saling memberikan diri satu sama lain dengan jujur dan tulus, sehingga pribadi kami bertumbuh. Semoga semangat ini pun mengalir dalam diri anak-anak kami nantinya. Bunda Maria, doakanlah semua orang yang hadir dalam perayaan Ekaristi perkawinan ini. Semoga melalui peristiwa ini, perkawinan mereka semakin disegarkan, sehingga keluarga mereka senantiasa berada dalam suasana gembira dan penuh rahmat. Bunda Maria, atas cinta-Mu kepada kami, berkenanlah Engkau menghantarkan pujian syukur dan permohonan kami ini kepada Allah Bapa di surga, agar cinta kasih Allah Bapa senantiasa menerangi hidup kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dari damai dan sejahteranya di dalam rumah tangga, serta berkat dan hasil di dalam pekerjaan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ajar kami untuk percaya saat kami ada dalam gelombang bimbang. Ajar kami untuk percaya juga saat kami hanyut dalam rasa takut kehilangan. Tuhan, ajar kami juga tak percaya, juga saat kami lemah dan tak berdaya. Perhatikan cinta kami
Tuhan, ajar kami untuk percaya saat kami ada dalam gelombang bimbang. Ajar kami untuk percaya juga saat kami hanyut dalam rasa takut kehilangan.